anak-anak, berjumpa kembali bersama Miss Nari. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 5. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari kenampakan alam yang ada di Indonesia. Ya, anak-anak bisa perhatikan ya, ini adalah peta Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadi posisi yang strategis. Nah, hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lalu, Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis ini sangat mempengaruhi keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik sosialnya maupun ekonomi politiknya. Letak kota atau tempat pada peta dinyatakan dengan garis bujur dan garis lintang. Jarak dua garis bujur terdekat sebesar 1 derajat dan jarak dua garis lintang berdekatan sebesar 1 derajat. Garis bujur terbagi menjadi dua, yaitu bujur barat atau sering disingkat dengan BB dan bujur timur atau sering disingkat dengan BT. Lalu, garis lintang juga terbagi menjadi dua, yaitu lintang utara atau LU dan lintang selatan atau LS. Selanjutnya, letak astronomis Indonesia terdapat pada garis 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa atau garis ekuator adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Garis khatulistiwa bertepatan dengan garis lintang 0 derajat. Wilayah yang dilalui atau berdekatan dengan garis khatulistiwa seperti Indonesia biasanya beriklim tropis dan hanya memiliki dua musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Wilayah tropis mendapat sinar matahari sepanjang tahun, sehingga dapat selalu ditanami oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, kondisi lingkungan seperti inilah yang sangat baik untuk kehidupan berbagai jenis makhluk hidup. Selanjutnya, kenampakan alam. Kenampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam.
Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Ada daerah dataran tinggi dan daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Kenampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan alam wilayah perairan. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, kenampakan alam perairan. Contoh kenampakan alam di wilayah perairan. Yang pertama, laut. Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan yang satu dengan lainnya. Contohnya, ada Selat Sunda yang berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk mencari ikan, olahraga air, serta sarana transportasi antar pulau. Lalu contoh yang kedua ada sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Contohnya, sungai dimanfaatkan sebagai irigasi lahan pertanian, pertambakan, perdagangan, dan sarana olahraga air. Lalu kenampakan alam perairan yang terakhir adalah danau. Danau adalah cekungan luas yang digenangi air. Contohnya, danau dimanfaatkan untuk sarana olahraga dan budidaya ikan air tawar. Lalu kenampakan yang kedua adalah kenampakan alam daratan. Contoh kenampakan alam di wilayah daratan yang pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran luas yang memiliki ketinggian 200 sampai dengan 600 meter di atas permukaan laut. Wilayah dataran tinggi dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan dan tempat wisata, serta untuk kegiatan perkebunan teh. Dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan tanah luas yang memiliki ketinggian 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Wilayah dataran rendah dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat untuk pertanian, perkebunan, serta perindustrian. Lalu yang terakhir, ada pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan lautan. Wilayah pantai biasanya dimanfaatkan sebagai objek wisata, lalu dimanfaatkan sebagai tambak garam, pemukiman nelayan, dan juga untuk pelabuhan. Lalu selanjutnya, adaptasi manusia. Nah, anak-anak, adaptasi itu merupakan suatu kemampuan dari makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan suatu tujuan untuk bertahan hidup. Nah, anak-anak, setiap manusia itu melakukan adaptasi antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Manusia hidup beradaptasi sesuai alam dan kenampakan alam di lingkungan tempat tinggal mereka. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama, makanannya, bentuk tempat tinggalnya, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Nah, semua kegiatan itu menyesuaikan tempat mereka tinggal.
kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah. Makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan pasti berbeda dengan daerah pantai dan daerah dataran rendah. Nah, tugas anak-anak, buka buku paket tema 9 halaman 29. Silakan anak-anak diskusi bersama orang tua anak-anak, lalu carilah informasi lebih banyak lagi mengenai kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan alam wilayah perairan. Anak-anak bisa tuliskan pada kolom yang tersedia di halaman 29. Contohnya, kenampakan alam wilayah daratan, misalnya ada gunung. Ciri-cirinya, gunung itu bukit yang sangat besar dan tinggi. Nah, biasanya gunung itu ketinggiannya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Itu contoh yang pertama. Kemudian kalau untuk contoh kenampakan alam wilayah perairan, misalnya sungai. Nah, anak-anak bisa tuliskan ciri-cirinya di kolom yang tersedia. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.